Memperingati Renungan Singkat Harapan Tiada Henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk pada Renungan Singkat Harapan Tiada Henti, Sabtu Pahing 27 November 21. Sebelum kita masuk ke renungan singkat, marilah kita masuk ke saat hening sejenak. Cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, anak-anak, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 10, ayat yang ke-28 sampai dengan 36 yang demikian bunyinya. Kitab 2 Raja-Raja 10, ayat 28
yang demikian bunyinya. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan bahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan, Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di sebelah timur sungai Yordan, dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Asror yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupannya. Renungan pada pagi hari ini dengan judul yaitu Yehu. Yehu seorang raja dinamis dan giat, dan pekerjaan anak banyak dibantu oleh kerajinannya yang meluap-luap. Segi menyedihkan dari watak yang berapi-api ini yakni tenaganya baru efektif dalam usaha yang negatif, seperti memberantas, menjebol, dan memusnahkan. Itulah yang dilakukan Yehu. Sesuai hukuman yang telah dijatuhkan Allah atas keturunan Ahab, maka ia memacu keretanya dengan laju dan menarik busurnya dengan kekuatan yang demikian hebat, sehingga panahnya menembus tubuh raja yang jahat itu. Kemudian ia menuju ke istana Isabel. Ia memerintahkan supaya perempuan kejam itu dilemparkan dari jendela dan diinjak-injak sampai mati sesuai kutuk yang telah diucapkan Nabi atas keluarga Ahab. Demikianlah serunya, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. 2 Raja-Raja 10 ayat 16. Sampai pada titik itu, Yehu memang sangat berguna bagi Allah, tetapi semuanya dalam konteks negatif. Bila datang tuntutan positif supaya patuh pada kehendak Allah demi hidupnya sendiri dan kerajaannya, tiba-tiba tenaganya kendur, lalu ia menjadi lemah dan mengecewakan. Bagaimanapun kehidupan iman harus selalu positif. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita masuk pada saat hening sejenak.
Bapak, Ibu, anak-anak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memanjatkan doa syukur, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami hantarkan. Monggo. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, khususnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah menerima berkat rohani yang dapat menjadikan dasar bagi kehidupan kami di hari-hari mendatang. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang hingga saat ini ya Tuhan masih bergelut dengan adanya COVID-19. Kiranya Tuhan ikut campur pada pemerintah kami, pada para pejabat kami dari pusat hingga di daerah, sehingga apa yang dilakukan untuk memberantas COVID-19 ini dapat berhasil dan COVID dapat sirna dari bumi Indonesia ini. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, yang hingga saat ini sudah mulai dengan adanya tatap muka. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan kemudahan bagi anak-anak kami yang masih bersekolah, supaya apa yang dilakukan, supaya apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa bagi anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga memimpinnya dan menyertai. Bagi anak kami yang mencari jodoh, Tuhan juga memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada, khususnya gereja Salatiga Timur dan para pemantannya. Tuhan berkati Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya dapat menjadi berkat orang lain. Kami juga berdoa bagi para majelis, bagi anggota komisi, bagi tim multimedia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para adik Yosua atau lanjut usia. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk terlaksananya semoga program-program yang ada di Gereja Salatiga Timur ini, karena semua program-program ini dapat menjadi berkat juga untuk sesama. Demikianlah Bapa doa yang kami panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.